Tadinya banyak yang meremehkan dengan kekuatan BLDC VRQ1 Alt yang masih merek Bosch itu yang cuma 800 watt. Akankah mampu untuk mengangkat bodi PTS yang dari besi semua ini? Daripada kita meragukannya, hari ini kita akan test ride sekaligus mencoba performan BLDC yang dipadukan dengan bodi kaleng PTS Repro yang saya sebut Piaggio Electrico. Kepanjangan dari VR Piaggio Electrico. Saatnya kita akan test ride bagaimana performan PTS Electrico ini di jalan-jalan yang menanjak, jalan-jalan perkampungan country road di sekitar Cirebon ke arah Kuningan. First impressionnya kita seperti naik Vespa, tapi rada beda karena gimana ya, serasa sunyi tanpa suara-suara knalpot dan bunyi-bunyi mesin sama sekali tidak ada. Ya yang ada ini suara-suara bodi, sekecil apapun suara bodi itu kedengeran karena tidak ada suara mesin dan suara knalpot. Terasa lebih berguncang kalau dibandingkan dengan saya biasa pakai Volta yang 12 in. Ini suspensinya lebih keras, lebih rigid, tapi ya nggak terlalu keras panas. Goncangan-goncangan ketika ban 10 in-nya itu menabrak lubang itu terasa. Gokil pokoknya. Kemudian gasnya juga alami seperti layaknya Vespa yang nggak terlalu responsif, karena saya pakai model Potensio yang dari depan ini gasnya masih pakai sling seperti layaknya Vespa, baru di belakang di bawah jok itu ada konverternya, ada adapternya ke controller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mereview nih PTS Electric. PTS Electric basicnya ini VRQ1 Alt yang mesinnya kita pindah ke sini, kita pindah ke bodi PTS Repro. Kemudian speknya ini baterainya baterai punya bawaan biar juga. Kita tarikannya lumayan, masih sama seperti pada saat pakai body biar yang kencang. Saya nggak tahu ini apakah masih berfungsi. Kalau berfungsi ini gigi 1, gigi 2 di sini. Kemudian ini parkir, lampu dan lain sebagainya. Ini nggak ada suaranya sama sekali, berisik suara dari belakang, suara motor buatan. Dan motor ini nggak ada suaranya sama sekali. Namanya juga motor listrik. Ini speedometer nggak berfungsi. Nanti kita coba fungsikan. Ini belum dipaten, harusnya dia di sealer untuk mati di sini. Oke, ini lampu headlampnya belum hidup, jadi belum kita tutup. Lumayan, torsinya cukup, bisa nggak terlalu lelet ya. Padahal kemarin pada saat pertama kali kita pengen konversi pakai bodi Vespa ini, kita takut tenaganya jadi lemot atau kurang, karena ini BLDC nya cuman 800 watt. Kata beberapa orang kalau Vespa konversi Vespa itu baiknya minimal 2000 watt, tapi ya
Kita ingin kendaraan yang ada suratnya, makanya kita pakai CRV1 yang memang ada suratnya, ada BPKB, ada surat pelepasan dari PT, karena kendaraan itu kita dapat dari lelang PLN. Ini kita nggak bisa memperkirakan kecepatan, tapi lumayan lah dari tiupan angin yang di badannya sudah ketahuan. Sepertinya di atas 40 km per jam dan tarikannya smooth. Kalau PTS asli 100 cc atau 95 cc, saya kira ini masih imbang atau masih bertenaga ini. Ini baterainya 60 volt, 13 ampere atau 23 ampere. 23 ampere sepertinya bawaan CRV1. Nanti rencana kita mau bawa baterai cadangan di sini, pakai VR yang new. Kita sudah ada, nanti dibungkus pakai ransel, jadi seolah-olah kita lagi jalan jauh bawa logistik. Tadi kalau di jalan lurus enak, ini jalannya pada bergelombang kerasa guncangannya. Kita akan coba nanjak, namanya tanjakan Sarwadadi. Kalau kendaraan biasanya pakai gigi satu, kendaraan mesin, motor mesin. Ini kita coba pakai BLDC 8 watt, 800 watt kira-kira. Masih kuat nanjak enggak? Kita belok kanan, ini enggak pakai sen, jadi harus berhati-hati. Ini bagusnya di sini masih kelihatan klasik ya, pakai speedometer PTS original, tapi di sini ada voltmeter yang sebenarnya ini kalau kita bisa membaca ini sebagai bagian dari kondisi baterai ya, daya yang kita miliki. Tadi kita start dari 68, sekian, belum 70 ya. Harusnya dia kalau baterainya normal itu bisa sampai di cas di 70 volt. Ini tadi 68,9, jadi memang turun sedikit. Ini tarikannya lembut. Dia potensionya bukan di sini, tapi di belakang konvensi. Ada di sini mah seperti gas Vespa klasik pada umumnya. Sensasinya masih seperti naik Vespa, nggak terlalu spontan. Ini udah mulai nanjak sedikit-sedikit, tenaganya masih seperti tadi, belum berkurang, belum tampak loyo di tanjakan. Kalau orang Cirebon bilangnya mayat, nanjak sedikit. Setelah ini nanti ada tanjakan yang curam, kita coba apa dia bisa naik atau tidak. Motor Vespa klasik bodinya, tapi tidak ada suara, lucu juga. Kalau mau lebih klasik kita bisa pasang knalpot, sebenarnya knalpot elektrik, sebenarnya speaker sih, kasih suara. Jadi kalau gasnya ditarik seolah-olah kita juga suaranya juga narik. Asik banget nih. Nah, ini kita sampai kepada tanjakan ya, kita coba nih tanjakan 45 derajat sepertinya. Sarwadadi, ayo, apakah dia mampu? Mulai melambat, tadi kenceng di belakang. Nah, kita disalib nih oleh
motor Vario 150 cc ditanjakan di masih jos, tapi nggak terlalu memalukan juga. Ini kita bisa, masih bisa nih aman. Wah, ada suaranya. Lumayan tanjakannya nih. Oh, harganya masih kuat, apalagi nanti kalau baterainya 2, ya pasti akan lebih kuat lagi. Nanti ada satu tanjakan lagi di depan, ada satu tanjakan lagi, kita coba menanjak. Meternya kalang kabut. Dulu kita beresin dulu, kita taruh di tempat yang proper dulu, takut lecet. Ini harusnya di sini, disilat. Kita jalan lagi. Oh. Masya Allah. Kalau mentok nggak terlalu keras. Mantap ini 800 cc. Mungkin kalau seperti 880 cc, tapi ya torsinya belum. Nah, 405 sih, tapi kemudian kita biasa bawa motor listrik yang 1500 watt. Memang beda sih tarikan spontannya dia, tapi tenaganya nggak kalah jauh. Dan tentunya akan lebih irit karena outnya cuma 800, tapi misalnya 200 aja buat. Depan ada tanjakan satu lagi. Coba drive terakhir mari tanjakan Sawadadi Lombok. Oh, tanjakannya kayak begitu. Lihat apakah dia lolos tanjakan ini atau
turun. Nah, ini pas saya mentok. Masih lihat tanjakan bawah 800 volt dan bodi besi. Alhamdulillah lolos performanya di tanjakan ini, tanjakan Soro dari Alhamdulillah. Jadi kita nggak berani kencangin jalan. Ya, oke cukup, kita turun. Nah, nanjak tadi voltasenya tinggal 62,4, udah lumayan lah, masih bisa sampai rumah nih. Sekarang ini saatnya menguji performa rem. Jadi rem kita ini rem kiri itu rem belakang, dia rem cakram, tapi ditarik dari sininya masih pakai sling. Cakramnya di belakang, kemudian rem depan ini rem biasa pakai drum kampas. Nah, ini tanjakan turunan yang tajam ini kita coba, mudah-mudahan masih lolos. Lumayan nih. Aduh, itu lihat motor mesin aja nggak kuat tadi. Nah, dia mati mesinnya. Nah, saya ini pakai motor listrik, alhamdulillah tadi naik sampai ke sana masih bisa lolos. Cuman ini harus pelan-pelan, jalannya kurang bagus dan turunnya curam sekali. Mantap, tidak terlalu buruk, di atas ekspektasi saya nih performa mesinnya. Kita belok kiri ke Danau Sarwadadi. Sini bagus. Di sana laut, di bawah tidak buruk ya, alhamdulillah. Ini cuman ini nih joknya nggak terlalu proper, harus diganti jok yang lebih proper lagi. Ini memang solusi buat mencegah, mengurangi polusi, dan solusi biasanya kan Vespa itu terkenal dengan mogok-mogokan, kemudian oli samping, asap. Ini sama sekali tidak ada asap. Coba kita lewat kiri ini nih, ada ke sana dikit buat turun. Ini tanjakan, bagian tanjakan yang tadi kita naik dari bawah. Kalau di sini tadi kita masih kenceng. Performa motornya naik sini masih bisa di kecepatan 40. Kayaknya kalau jalannya nggak lubang-lubang begini mungkin bisa lebih ya dari 40. Ini kan jalan lubang-lubang begini, mengurangi kecepatan kita di sini tadi. Ini apa ya, guncangannya terasa banget. Saya tidak biasa pakai Vespa, tapi ini menurut saya sih guncangannya terasa banget. Tapi sama sih, kita pakai Volta kemarin, yang Volta X cepat itu keras juga shockbreakernya. Ini masih lebih lembut dibandingkan dengan Volta yang kemarin. Nah, ini salah satu tanjakan tadi, yang tanjakan yang pertama cukup curam. Nempuk juga, tapi tidak terlalu. Saya belum yakin banget nih dengan performa remnya. Kayaknya harus dibenahi beberapa hal,
masih keras di remasnya, walaupun ya bisa terasa di belakang pengeremannya sudah terasa sih, terasa berhenti narik, cuman masih kita ke kanan saja. Oke, kita ke kanan. Sini aja nih. Up. Alhamdulillah. Nah, berhenti sejenak. Ini penampakan dari depan bodinya. Ini BLDC, mereknya Bosch, punyanya VR Q1, baterai juga sama, cuman kontrolernya kita ganti Fotol ya, EM50 berapa ya, 1 atau 4 lupa. Ini catnya juga lumayan cukup rapi, cuman ini aja belum selesai nih. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit review dari VR Q1 yang dikonvert jadi PTS Electrico ini, dengan tetap mempertahankan BLDC originalnya, dan hampir semuanya punya bawaan VR kita pindahkan ke sini kecuali kontrolernya kita ganti Fotol EM50-4. Secara performan tadi cukup lumayan, tidak banyak berubah ketika dia pakai body VR Q1 sampai dengan dia diganti body PTS Repro ini. Bahkan kalau menurut timbangan ekspedisi ini lebih ringan 5 kg dibandingkan dengan body VR Q1 old-nya. Selebihnya silahkan teman-teman simpulkan sendiri seperti apa dari perjalanan saya tadi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya test ride PTS Electrico saya sebutnya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.